Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang buah iblis apa yang cocok untuk Sanji sebagai seorang petarung yang murni menggunakan kedua kakinya sebagai senjata mematikan. Hal ini sempat dikonfirmasi oleh Oda melalui sebuah kolom SBS, meskipun belum terrealisasi dan Oda tampak seperti menghayal jika Sanji nantinya juga memiliki buah iblis, sama seperti khayalan Oda Sensei terhadap Zoro. Tentu saja kami pribadi tidak terlalu berharap tentang buah iblis apa yang akan dimiliki Sanji nantinya, mengingat Sanji tanpa buah iblis saja sudah memiliki potensi untuk menjadi petarung kaki terkuat di dunia. Namun, fakta yang diungkapkan oleh Oda cukup membuat para penggemar bisa berharap lebih dengan pernyataan tersebut. Lalu apa saja buah iblis yang cocok untuknya? Berikut kita akan membahasnya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Sebelumnya, Oda Sensei telah mengungkapkan buah iblis yang cocok untuk Sanji jika suatu saat ia menjadi seorang pengguna buah iblis. Tentu saja, buah iblis tersebut bukanlah keinginan Sanji yang bisa menghilang dan semacamnya. Yap, buah iblis memang menjadi salah satu sumber kekuatan besar yang ada dalam cerita One Piece. Hal ini juga merupakan salah satu daya tarik dalam cerita ini. Sebab buah iblis merupakan sesuatu yang unik dan memberikan semacam hal yang tak terbatas karena ragam jenis dan macamnya tersebar di seluruh lautan. Ada banyak karakter dalam cerita ini yang memiliki kemampuan buah iblis. Misalnya saja sosok seperti Luffy yang merupakan protagonis utama dalam cerita ini. Luffy selalu ditampilkan memiliki impian besar untuk menjadi seorang raja bajak laut, dan diharapkan mampu menginjakkan kakinya ke pulau terakhir untuk menemukan One Piece. Namun, untuk bisa mewujudkan mimpinya tersebut, Luffy harus dihadapkan dengan berbagai rintangan. Baik itu melawan bajak laut lain, angkatan laut, bahkan seorang Yonko. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Luffy sendiri ditunjukkan beberapa kali hampir tewas dalam sebuah pertarungan maupun ketika diserang oleh lawan yang lebih kuat. Namun saat ini, Luffy bisa dibilang sangat beruntung ketika memiliki kekuatan dewa dari buah iblis Hito no Mi model Nika. Dimana dengan buah iblis tersebut, Luffy mampu memanipulasi kekuatan sehingga seolah-olah tak memiliki batas selama itu masih berada dalam fantasinya. Hal itu dikonfirmasi oleh Gorosei ketika mengungkapkan fakta tentang buah iblis Hito no Mi model Nika. Meskipun begitu, para penggemar seolah berharap bahwa ada beberapa karakter lain di sekitar Luffy juga memiliki kekuatan buah iblis yang overpower. Dalam kru bajak laut topi jeram sendiri, diketahui baru 4 orang saja yang menggunakan kekuatan buah iblis. Mereka adalah Luffy itu sendiri, Brook, Chopper, dan juga Robin. Namun menariknya, bagaimana jika anggota lain juga memiliki kemampuan buah iblis? Kami berpendapat jika Sanji ataupun Zoro mungkin akan menjadi salah satu yang nantinya akan menggunakan buah iblis seperti yang dikatakan oleh Oda. Namun kita akan berfokus pada buah iblis yang akan dikonsumsi Sanji sesuai dengan khayalan Oda. Yap, beberapa penggemar yang bertanya tentang hal ini langsung dijawab oleh Oda Sensei, seperti yang diungkapkan oleh Oda Sensei dalam kolom SBS volume 98. Dalam kolom SBS tersebut, seorang penggemar bertanya kepada Oda Sensei tentang buah iblis apa yang cocok untuk kru topi jerami yang lainnya yang belum memiliki kekuatan buah iblis. Kemudian Oda Sensei menjawab bahwa pertanyaan tersebut cukup menarik dan ia kembali menegaskan untuk menjawabnya. Salah satu yang menarik dari jawaban Oda Sensei adalah tentang buah iblis untuk Sanji juga. Menurutnya, Vinsmoke Sanji cocok untuk mengkonsumsi Suishinomi atau Swim Fruit yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Senor Pink, salah satu eksekutif bajak laut Don Quixote. Oda sendiri mengungkapkan bahwa jika Sanji memakan buah iblis tersebut, maka itu akan menambah kemampuannya dalam hal menjelajah dan semakin memperkuat daya serangnya. Sanji sebagai salah satu petarung yang lengkap bisa menggunakan Kenbunsoku Haki dengan baik, memiliki struktur tubuh yang dominan, serta mampu terbang di udara. Jika nantinya Oda merealisasikan hal tersebut, kemungkinan besar Sanji akan menambah kesempurnaan dari kemampuannya, yaitu bisa menyelam ke bawah tanah, berenang di dinding, dan semua benda yang bisa diselaminya. Mungkin dari segi kemampuan penghancurnya, buah iblis Suishinomi tak terlalu overpower.
Namun dengan Sanji yang pada dasarnya sudah memiliki kekuatan fisik serta berbagai macam teknik tendangan, buah tersebut mampu melengkapi kemampuan utama Sanji dalam hal menyelinap atau pertempuran jarak jauh. Yap, bukan tanpa alasan jika Oda tak terlalu memberikan buah iblis yang kuat pada Sanji. Namun dengan Suisui no Mi bisa dipastikan bahwa kekuatan Sanji akan lebih efektif dan bisa dengan mudah melumpuhkan lawan tanpa harus bertarung dengan sangat ketat. Berbeda hal dengan Zoro yang seringkali bertarung habis-habisan karena pada dasarnya Zoro lebih mengutamakan kekuatan daripada insting dalam pertempuran. Sanji yang dikenal memiliki kelebihan pada pola pikirnya akan memanfaatkan buah iblis Suisui no Mi dengan sangat baik. Tentu saja dikombinasikan dengan kemampuan fisik utamanya. Lalu bagaimana kemudian dengan buah iblis impian Sanji yang mampu menghilang demi bisa mengintip para wanita? Yap, Oda memang tidak secara gamblang atau terang-terangan memberikan buah iblis yang diinginkan Sanji. Namun dengan Suisui no Mi, hal tersebut juga mampu dimanfaatkan untuk menyelinap kemana saja, baik itu di pemandian air panas, kamar para wanita, dan lain-lain. Dari sini, Oda Sensei seperti sudah mempertimbangkan dan seolah bekerja sama dengan Sanji untuk mewujudkan impiannya meski tak secara langsung. Hal ini akan membuat Sanji begitu bahagia ketika mendapatkan buah iblis Suisui no Mi. Bisa kita lihat sejarah dari buah iblis ini sendiri yang ketika digunakan oleh Senior Pink, ia selalu dikelilingi para wanita cantik yang setia kepadanya. Mereka jatuh cinta dan rela melakukan apa saja demi Senior Pink. Hal itu dikarenakan Senior Pink yang sangat gentleman dan berjiwa besar terhadap seorang wanita. Ia adalah sosok pria sejati di mata seorang wanita. Mengingat Sanji juga sangat menggilai wanita, Oda seperti sudah menghubungkan kedua karakter ini melalui buah iblis Suisui no Mi. Kita juga tahu bahwa Sanji sangat menghormati wanita, terutama wanita cantik. Ia tak akan berani melukai wanita apalagi sampai bertarung dengannya. Namun sifat gentleman Sanji harus diiringi dengan perilaku mesumnya kepada para wanita. Niat busuknya untuk mengintip para wanita adalah salah satu yang paling tidak disukai banyak orang. Namun, ya kembali lagi, ini hanya bumbu komedi yang diselipkan oleh Oda Sensei terhadap karakter seperti Sanji. Yap, sebenarnya Sanji sendiri sudah mendapatkan impiannya sejak ia menggunakan Red Suit milik Germa Double Six. Dengan jubah ajaib tersebut, ia mendapatkan beberapa kemampuan, seperti terbang dengan mudah, tubuh yang terkesan tebal, dan kemampuan menghilang dengan sempurna. Namun Sanji sangat membenci Germa Double Six, sehingga ia memutuskan untuk tak menggunakan apapun yang berkaitan dengan keluarganya tersebut. Hanya saja Sanji juga harus berterima kasih karena Red Suit itu juga membangkitkan tubuh monster yang dimilikinya, yang merupakan manusia modifikasi. Yang jelas, entah apa yang dipikirkan oleh Oda Sensei dengan memberikan contoh buah iblis Suisui no Mi untuk Sanji, sementara ia sempat mendapatkan impiannya tanpa menggunakan buah iblis hanya dengan Red Suit miliknya. Apakah Oda terkesan memaksakan kehendaknya? Kami rasa seharusnya Oda memberikan sedikit clue tentang buah iblis lain yang cocok untuk Sanji. Misalnya adalah buah iblis Logia yang sampai saat ini belum dimiliki oleh para anggota kelompok topi jerami. Sehingga nantinya Sanji akan menjadi orang pertama yang menggunakan buah iblis Logia di dalam kelompok topi jerami. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang buah iblis apa yang cocok untuk Sanji sesuai konfirmasi oleh Oda Sensei. Namun perlu diingat pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.